Bahar bin Smith orang lapangan, Bahar bin Smith orang perang, nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Orang lapangan, orang perang, orang perjuangan. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ana waktu itu baru bangun tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Gitu nggak? Iya. Paling tuh kalau dinonton sih hari mana bukan itu tidur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, gugot ente. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bawa. Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Satu dan tak, Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Ema. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Ema. Bayangin. Mas, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu para wajib, caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Akhirnya Sunan Gunung Jati ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Siap bersatu, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap setia kepada NKRI. Orang lagi damai dia, saya paling berani, kita siap perang. Takbir, Allahu Akbar. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam,
kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Berani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja ngapain? Coba mana? Kagak ada yang ngomong. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu para wajib. Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane. Di tengah memanasnya polemik usai tantangan debat ilmiah yang dilontarkan oleh Umar Assegaf, Al-Habib RX King, Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan hanya siap 1000% melayani, namun justru kini makin garang dalam menggelorakan perlawanan terhadap para Habib Balawi yang menurutnya tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad menyinggung gerombolan provokator dan biang kisru pemecah belah umat muslim berjubah agama dan bertopeng zuriyah Nabi hanya sok-sokan berkoar sebagai pejuang. Menurut Kiai Imad, pejuang yang benar-benar pemberani adalah orang yang memegang pedang di tengah medan perang, bukan berkoar-koar memegang mic di atas mobil komando dengan narasi penuh provokasi dan caci maki. Hal itu disampaikan oleh Kiai Imad dalam acara Halal Bihalal yang diadakan di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka pada Ahad 28 Mei 2023. Dalam ceramahnya yang berapi-api, Kiai Imad mempertanyakan mereka, yakni orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari kalangan Balawi. Apa kontribusi mereka ketika rakyat Banten, khususnya rakyat Indonesia, umumnya berjuang mempertaruhkan nyawa dalam melawan penjajahan Belanda? Dalam catatan sejarah, kaum Bani Alawi ini tak ada satupun yang terlihat nyata ikut menumpahkan darah demi mencapai sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia.
Justru di saat negeri ini sudah damai dan tentram selepas dari cengkraman kolonial Belanda 350 tahun lamanya, justru bikin gaduh dan berlakak berjuang lewat berbagai aksi demo berjilid-jilid dalam segala urusan. Lalu mereka mengkondisikan seolah negeri ini dalam konflik. Kelakuan yang ironis dan paradoks di saat sejak kedatangan Belanda dimulai dengan VOC pada abad ke-17-an yang berkedok berdagang namun kemudian menjadi penjajah. Perlawanan rakyat justru muncul dari para keturunan Wali Songo yang merupakan zuriat Nabi, namun justru oleh Balawi keturunan para beliau dianggap terputus nasabnya. Sementara mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi paling absah di negeri ini, justru banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa mereka sebagai amtek penjajah Belanda dan justru memusuhi keturunan Wali Songo. Satu contoh saja, Habib Usman bin Yahya yang diangkat Belanda sebagai mufti Batavia atas rekomendasi dari Dr. Christian Stockhorst, seorang orientalis asal Belanda yang berhasil menyamar sebagai ulama besar Islam bergelar Haji Abdul Ghafur alias Habib Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.